Oke, bentar. Main. Kita upload شوية. انتظر شوية. لا بأس. لا بأس. نعم. لا يشوش. Zul, tas Zul. Ada apa? Penembak Wahabi. Bukan, Pak. Dari segi zaman pengasasannya dan sebagainya. Jadi yang berbahagia dia insyaAllah akan mengupas tajuk demikian. Dan mudah-mudahan nanti insyaAllah kita akan buka sesi soalan dulu. Tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk Pelajaran anak-anak sekolah. Apakah karena Wahabi itu bayar sama kementerian atau apa, kita tidak tahu. Atau bagian toleransi bahwa kita ini menerima Wahabi misalnya, kita kan harus tahu. Karena ini penting kita akan terbagi karena dan lain-lainnya. Dengan kata lain, sifat kudrat Allah hanya ini wahdaniyat tauhid. Kalau tauhid versi Wahabi bagaimana? Ibnu Taimiyah atau Wahabi membagi tauhid menjadi 3. Belum ya, yang pertama tauhid kepada Allah. Ibadah tidak boleh pada selain Allah. Ini juga benar. Kalau beribadah kepada Allah benar. Nah, Ibnu Taimiyah berkata ilah atau Tuhan uluhiyah yang hak adalah yang berhak disembah. Sedangkan tauhid adalah beribadah kepada Allah semata tanpa mempersekutukannya. Ini juga benar. Mengartikan ya, kita tidak menyalahkan arti seperti ini ya, tidak salah beribadah. Cuman Ibnu Taimiyah salahnya ibadah ini diartikan secara luas. Ibadah kan harus diartikan secara luas, seperti istighatsah, tawasul diartikan ibadah. Ibadah. Sedangkan makna ilah atau uluhiyah dibatasi pada sifat Tuhan dalam beribadah. Jadi oleh Ibnu Taimiyah antara rububiyah dan uluhiyah maknanya dibedakan. Kalau rububiyah ini sifat Tuhan sebagai pencipta, pemilik dan pengatur makhluk. Tapi kalau uluhiyah ini Tuhan berfungsi sebagai tujuan dalam beribadah. Jadi dibeda-bedakan. Nah, pertanyaannya, apakah membedakan antara fungsi rububiyah dan uluhiyah ini dapat diterima? Sehingga kalau rububiyah dan uluhiyah ini dapat diterima, nanti ada orang mukmin tapi kafir secara uluhiyah. Atau tauhid secara rububiyah, uluhiyah tapi kafir secara rububiyah. Sehingga ada pembagian seperti itu maksudnya. Nah, jadi membedakan ya, membagi antara rububiyah uluhiyah ini bisa diterima apa tidak. Ini persoalan kita. Nah, menurut kita pembagian tauhid menjadi 3 tadi serta pembatasan makna-maknanya tidak logis, tidak rasional, dan bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, dan pernyataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang membedakan antara makna Rabb, rububiyah, dan makna ilah atau uluhiyah. Tidak ada. Al-Quran akan menjawab Rabbi Allah, Tuhan rububiyahku adalah Allah.
wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya apa? Hadis Nabi tidak membedakan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Karena ternyata yang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir di alam kubur itu cukup Tuhan rububiyah, man rabbuka, tidak perlu pertanyaan wa man ilahuka. Siapa Tuhan uluhiyahmu? Mengapa Tuhan uluhiyah tidak perlu ditanya? Karena talazum. Kalau orang itu beriman secara rububiyah, pasti juga beriman uluhiyah. Berarti hadis-hadis Nabi tidak membedakan antara rububiyah dengan uluhiyah itu. Sementara Ibnu Taimiyah atau Wahabi membedakan. Ini kan tidak masuk akal. Jadi berarti membedakan antara rububiyah dengan uluhiyah itu tidak benar itu. Karena Al-Quran dan hadis tidak membedakan itu. Menurut Wahabi, orang musyrik itu kan bertauhid rububiyah. Salahnya mereka karena syirik uluhiyah saja. Rububiyahnya bertauhid. Itu kata mereka. Nah, pertanyaannya mengapa Wahabi membagi tauhid uluhiyah rububiyah? Rububiyah uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ini sebagai piranti atau sebagai alat ideologis untuk melarang praktek-praktek seperti istighatsah, tawassul, tabarruk, ziarah dan lain-lain. Karena dianggap mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Jadi orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah, ziarah, maulid itu syirik. Mengapa? Karena melanggar tauhid uluhiyah. Beribadah kepada selain Allah. Padahal itu bukan ibadah. Ibadah itu kata ahli bahasa ghayatul khudu' wa tadhallul. Puncak dari ketundukan dan kerendahan diri. Istighatsah itu bukan ibadah. Karena seandainya ibadah itu tidak diajarkan oleh Nabi.